Perkenalkan, nama saya Fitria Anjarsari dari kelas C3 dengan NPM 101200042 dan dari program studi S1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama. Saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya dari materi Ma'rifatul Insan. Bagian pertama dari Ma'rifatul Insan yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia terdiri dari dua unsur yaitu ruh dan tanah. Dan manusia diberi potensi oleh Allah SWT yaitu hati, akal, dan jasad. Lalu manusia juga diberi dua amanah oleh Allah SWT yaitu ibadah kepada Allah dan menjadi khilafah atau pemimpin di muka bumi. Ta'rif al-insan terdiri dari dua kata yaitu ta'rif mengenal dan insan manusia atau diri sendiri. Maka ta'rif al-insan adalah mengenal diri sendiri. Bagian yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikatul insan itu terdiri dari makhluk, yaitu sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah SWT, meliputi alal fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Dan yang kedua dimuliakan. Manusia dimuliakan dengan cara ditiup ruhnya. Dua, memiliki keistimewaan. Dan tiga, ditundukkannya alam kepadanya. Selanjutnya ada dibebani. Manusia itu dibebani oleh dua hal yaitu ibadah dan khilafah. Dan yang keempat, bebas memilih. Manusia dapat bebas memilih antara al-iman dan al-kafru. Dan lima, yaitu balasan. Jika manusia melakukan perbuatan baik, maka akan dibalas dengan surga, dan kebalikannya perbuatan buruk akan dibalas dengan neraka. Dan yang ketiga adalah takatul insan atau potensi manusia. Takatul insan adalah suatu anugerah yang Allah SWT berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Dan Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi tersebut yaitu 1. Potensi pendengaran, 2. Potensi penglihatan, dan 3. Potensi hati. Manusia juga diberi al-mas'uliyah atau tanggung jawab, yaitu tanggung jawab yang pertama adalah al-amanah, sesuatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu al-khilafah, untuk menjadi perwakilan. Dan yang ketiga ada al-khianat, sikap yang dilarang dan jika dilanggar maka Allah SWT akan mengazab dan menghinakannya. Orang khianat yang disepertikan oleh Allah SWT dengan seperti anjing, monyet, babi, kayu, batu, laba-laba, keledai, dan binatang ternak. Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan yaitu diri manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu pandangan, perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Tingkatan nafsu pada manusia itu ada 3, yaitu 1. Nafsul mutmainnah, jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup menerima cahaya kebenaran, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tertentu. Yang kedua ada jiwa yang aruh, tarik-menarik dengan al-hawa, dan yang ketiga ada jiwa yang aruh, dikendalikan oleh al-hawa. Bagian yang kelima yaitu sifatul insan atau sifat manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan dua potensi ke dalam jiwa manusia, yaitu takwa dan fujur. Itu semua menjadi penentu sifat manusia. Dari sifat tersebut akan tergambar manusia itu sebagai makhluk yang mulia atau sebagai yang hina. Sifatul insan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Ada tazkiyatun nafs. Sifat-sifatnya yang ada di tazkiyatun nafs yaitu syakur, sabur, rohim, rauf, halim. Lalu ada tawab, awab, saduk, dan amin. Yang kedua ada tadsyatun nafs. Sifat-sifatnya adalah ajulan, haluan, gofilan, togian, dan katuran. Lalu ada kafuran, aksara, kanudan, zaluman, dan zahulan. Yang keenam ada hakikatul al-ibadah atau hakikat ibadah, yang artinya melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 poin yang akan dijelaskan yaitu 1. Memahami hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba dan abdun yang berarti budak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah penghambaan atau perbudakan. 2. Memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia, yaitu A. Tujuan menghinakan diri, B. Tujuan kecintaan, dan C. Tujuan ketundukan. Poin terakhir yaitu termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah dan menjadikan sebagai khalifah di bumi ini.